Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya akan menjelaskan tentang panduan teknis diskusi kelas, orang tua dan keluarga OTK. Jadi Bapak Ibu silahkan disimak dengan baik, khususnya Bapak Ibu yang baru pertama kali join ya. Nah, agenda kita ada 3, yaitu panduan sebelum kelas, selama kelas, dan setelah kelas. Nah, kita melihat bagian pertama dulu sebelum kelas. Jadi Bapak Ibu peserta kelas OTK wajib mengisi form pendaftaran kelas. Jadi yang belum mengisi form, silakan kontak admin untuk mendaftarkan diri terlebih dahulu. Lalu peserta wajib berkomitmen 1 minggu untuk mengikuti kelas OTK hingga selesai. Jadi wajib banget untuk berkomitmen ya Bapak Ibu. Nah, peserta wajib juga mengikuti pemaparan materi OTK yang disampaikan oleh Bu Evi tadi dan memberi tanda hadir dengan rename akun Zoom menjadi OTK spasi kelasnya masing-masing diikuti dengan namanya. Akan ada sanksi bagi Bapak Ibu yang tidak hadir. Sanksinya nanti pasti akan diinformasikan. Nah, komitmen Bapak Ibu, jika Bapak Ibu 3 kali berturut-turut gagal menjaga komitmen mengikuti kelas, maka Bapak Ibu tidak bisa lagi mengikuti kelas berikutnya selama batas waktu yang tidak ditentukan. Jadi ini sangat menekankan komitmen, harapannya Bapak Ibu bisa menjaga komitmennya. Nah, selanjutnya Bapak Ibu peserta juga wajib membaca modul OTK sebanyak 5 pelajaran ya, beserta referensinya, karena di setiap pelajaran dilengkapi dengan referensi materi, dan juga Bapak Ibu peserta wajib mengerjakan tugas tertulis ya sesuai instruksi dengan batas waktu yang ditentukan. Nah, nanti akan diinformasikan lebih lanjut. Nah, yang ketiga, nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Nah, bagian kedua, Bapak Ibu, selama diskusi kelas, nah diskusi kita akan dilaksanakan via WhatsApp group, jadi tidak ada lagi Zoom, tapi hanya via WhatsApp ya, dan akan ditutup satu arah di luar jam diskusi kelas, jadi ada jamnya dan akan ditutup. Jika Bapak Ibu terlambat bergabung, maka Bapak Ibu tidak dapat lagi menjawab maupun menanggapi di dalam kelas diskusi kelas. Berikut ini adalah waktu diskusi kita untuk kelas pagi mulai dari jam 9 sampai jam 5 sore, dan kelas malam mulai dari jam 3 sore sampai jam 11 malam dengan pendampingan moderator dan admin. Dan peserta wajib menjadwalkan block time ya, minimal 1 jam Bapak Ibu untuk aktif berdiskusi. Jadi tidak harus dari pagi sampai sore harus selalu ada, tapi setidaknya 1 jam itu Bapak Ibu fokus untuk berdiskusi. Berdiskusinya itu menjawab pertanyaan dan menanggapi ya. Jadi harapannya Bapak Ibu selalu membaca pertanyaan juga berkali-kali sebelum menjawab supaya tepat jawabannya. Dan silahkan Bapak Ibu melaporkan jam aktif diskusinya ke moderator ataupun admin kelas. Nah, selanjutnya Bapak Ibu juga harus aktif sesuai dengan waktu yang Bapak Ibu sudah pilih, sesuai block time yang Bapak Ibu pilih ya. Artinya lebih fleksibel, bukan harus sekali lagi dari jam 9 sampai jam 5 maupun jam 3 sampai jam 11, tapi silakan fleksibel. Yang kedua, wajib menjawab pertanyaan diskusi yang dikirimkan oleh moderator kelas. Ada 2 pertanyaan untuk masing-masing pelajaran. Pertanyaan 1 akan didiskusikan pada kelas pagi setelah jam 9 dan kelas malam setelah jam 3 sore. Lalu pertanyaan kedua setelah jam 1 siang dan kelas malam setelah jam 7 malam. Nah, yang ketiga wajib membaca dan menanggapi hasil jawaban peserta lain. Jadi wajib berdiskusi ya, bukan hanya mengirimkan jawaban saja. Nah, untuk Bapak Ibu peserta yang tidak aktif akan mendapatkan reminder japri dari admin kelas dan akan dikeluarkan dari kelas diskusi jika mengabaikan reminder dan tetap tidak aktif dalam diskusi. Nah, keaktifan diskusi akan dinilai oleh admin dan nilai akan dicantumkan dalam surat pengantar e-sertifikat. Komentar yang OOT atau out of topic maupun komentar pendek dan juga emoticon tidak akan dinilai. Jadi tidak perlu mencantumkan itu ya. Emoticon itu berbeda dengan tanggapan apa namanya, itu ya, respon like ketika like jawaban orang ya, atau kasih love ke jawaban orang. Jadi emoticon itu tidak perlu, tapi kita boleh untuk like jawaban orang. Nah, panduan menjawab pertanyaan, yang pertama Bapak Ibu dipersilahkan menjawab dengan bantuan referensi, tetapi jawaban yang dikirim merupakan hasil olahan referensi dengan menggunakan kata-kata sendiri. Jadi tidak diperkenankan untuk kopas jawaban dari referensi, baik itu buku, artikel, situs, maupun bahan khotbah, atau bahkan AI dan sebagainya. Nah, yang ketiga, ketika menjawab dengan bantuan referensi, link referensi harus dicantumkan. Jadi silahkan mencantumkan link referensi yang Bapak Ibu gunakan. Nah, yang keempat, perlu banyak referensi dari sumber terpercaya sebagai pembanding. Nah, berikut ini adalah panduan penggunaan referensi dari AI khususnya. Bapak Ibu dapat mencari jawaban
pertanyaan diskusi dengan memakai tools AI, tapi dengan bijak ya. Bijaknya seperti apa? Yang pertama, tidak kopas, harus diolah kembali ya. Tidak hanya contoh dari referensi, dari link AI yang digunakan, dari jawabannya ya. Terus jawaban yang diberikan AI itu harus dicek berkali-kali, harus kritis ya Bapak Ibu, harus melihat dan juga membandingkan dengan referensi lainnya. Jadi jangan hanya menggunakan AI murni satu aja, tapi bisa membandingkan. Terus gunakan prompt yang tepat, deskriptif, kritis, dan spesifik supaya hasilnya juga maksimal. Nah, yang terakhir, moderator akan mengingatkan langsung dalam kelas jika masih ada yang kopas. Nah, catatan referensi untuk Bapak Ibu silahkan diperhatikan. Jangan menggunakan beberapa referensi berikut ini, yaitu jw.org karena itu dari Gereja Seksi Yehova, maupun Church of Jesus Christ atau Gereja Yesus Kristus.org karena itu dari Gereja Mormon, dan juga ada godfootstep.org karena itu dari Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa maupun dari situs Shincheonji ya. Pada prinsipnya Bapak Ibu perlu cek 2 kali untuk semua situs atau referensi yang Bapak Ibu gunakan untuk membandingkannya dengan referensi lainnya. Oke, jadi jadwal kelas kita dimulai dari hari ini, hari Rabu sampai Rabu depan. Hari Rabu akan ada presentasi materi dan juga perkenalan, dan kita sambung besok sampai hari Selasa 5-10 Juni untuk berdiskusi kelas, kecuali hari Minggu, dan juga Rabu minggu depan untuk sharing berkat dan juga evaluasi penutupan kelas OTK via Zoom jam 10:30 sampai jam 12 siang. Kelas pagi dan kelas malam akan digabung. Jadwal detailnya, diskusi kita akan dilaksanakan pada WhatsApp ya, via WhatsApp. Mulai dari besok hari Kamis kita mendiskusikan pelajaran 1, Jumat pelajaran 2 dengan masing-masing 2 pertanyaan ya. Sabtu pelajaran 3, Senin pelajaran 4, dan Selasa pelajaran 5. Minggu kita off. Pengumuman kelulusan dilaksanakan pada Selasa 2 minggu lagi, yaitu 17 Juni, dilaksanakan via Instagram sabda_MLC jam 3 sore. Silahkan Bapak Ibu follow untuk tidak ketinggalan. Oke, kelas pagi dan kelas malam terdiri dari 3 kelas, masing-masing peserta 18 sampai 22 peserta di setiap kelasnya dengan pendampingan moderator atau fasilitator. Di kelas pagi ada Mas Bima, di kelas malam ada Kak Roma bersama dengan Ibu Evi. Dan admin pengawas ketertiban dan keaktifan kelas pagi ada Melisa, kelas malam ada Mbak Mei dan saya. Nah, setelah diskusi kelas, Bapak Ibu wajib membuat sharing berkat dengan format blog maupun rekaman vlog mengenai pengalaman mengikuti kelas diskusi OTK, dan selanjutnya mengisi form evaluasi yang akan dibagikan nanti setelah kelas selesai ya. Peserta yang berhak mendapatkan e-sertifikat adalah yang aktif berdiskusi di kelas dan juga mendapatkan nilai tugas tertulis minimal 60, jadi kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan mengirimkan sharing berkat serta evaluasi OTK. Ini semua wajib dilaksanakan. Kalau ada ketinggalan satu, kemungkinan tidak akan lulus ya Bapak Ibu. Nah, kita juga akan berkenalan. Perkenalannya di grup masing-masing, di kelas masing-masing. Silakan Bapak Ibu mengisi nama, domisili, usia, serta asal gereja, dan menjawab satu pertanyaan, yaitu siapakah tokoh orang tua dalam Alkitab yang menjadi teladan Anda. Jadi bukan orang yang berusia tua, melainkan orang tua ya Bapak Ibu. Silakan nanti menjawab tokoh orang tua di dalam Alkitab yang menjadi teladan. Oke, kontak kami jika masih ada pertanyaan di WA 0821 3313 3315 ataupun di email kusuma@incres, dan juga grup WhatsApp kelompok besar kelas OTK silakan digunakan untuk bertanya jawab. Nah, selama mempersiapkan diri dalam diskusi, Tuhan Yesus memberkati.